Netizen, setannya aja yang dipanggil. Setannya aja yang dipanggil. Yeay, amit-amit, ngeri kali mulutnya Linda. Yeay, setan mau didatangin setan beneran. Jin korin Linda, bukan setan. Aduh, kalau yang pertama gue yakin lu bener kesurupan korinnya Vina. Kalau yang sekarang nih yang terbaru, yang mel gila, ngibul ayo, ngibul itu mah ya, kagak percaya. Hati-hati Linda, ya hati-hati mulutnya tuh. Ntar kalau udah kena karma baru tahu rasa. Ya, gue lebih percaya mimpi gue 2 minggu lalu yang kekilas balik kejadian itu. Ya, semoga aja lah suatu saat lu mau bilang jujur ya, berkata jujur. Ya, ayo bisa yuk, jujur yuk. Lu bener-bener ya Linda, lu tuh bikin gue emosi gue. Lu nyuruh manggil setan, kan lu setannya. Lu pinter banget acting dah. Lu tuh cocok banget tuh masuk drama Indosiar. Judulnya Ular Kobra yang Kesurupan. Udah deh Linda, mendingan lu ngaku aja dah daripada lu dikeroyok netizen satu Indonesia. Lagian juga kagak ada yang percaya sama kesurupan lo. Kalau mau kesurupan, yang meyakinkan dikit. Apa cok manggil setan? Soke ndulak cakame sira. Jangan gemesi. Kita tapi ini anak tuh harus diperiksa ya. Kenapa sih polisi nggak pernah periksa si Linda sih ya? Karena dia banyak ngomongnya gitu kan. Kayaknya dia tahu semua gitu. Ini percaya nggak sih kalian kalau dia ini kesurupan? Mending diinterogasi aja nih si Linda. Dari awal tuh sebenarnya gue udah gak percaya kalau dia tuh kesurupan arwahnya Vina. Sekarang malah bikin ribet, segala nambah-nambah kesurupannya. Kesurupan bisa milih waktu ternyata. Milih untuk merasuki ketika lagi viral. Untung kesurupannya gak lagi naik motor. Masa lagi naik motor tiba-tiba, aku tuh gak kenal sama dia. Aku gak tahu. Mbak, kenapa mbak? Aku tuh pengen berak. Kalau kesurupannya dijadikan main-main kayak gini, jadi menimbulkan kecurigaan kan? Apakah ini orang ada di lokasi kejadian? Jangan bikin ribet untuk menguak kasusnya dah. Kalau menurut kalian ini beneran kesurupan apa enggak? Assalamualaikum guys, sorry video ini ya, saya setik ya. Sorry kawan. Linda lagi. Linda nih yang sebenarnya perlu disiasat, tahu tak? Perlu disiasat biar case ini settle semua. Saya tak percaya Linda nih kesurupan. Sikit-sikit kesurupan. Ini wayang dia Linda nih, wayang. Tak kesurupan pun, tipu dia. Macam mana kawan-kawan? Linda tipu kan? Tak kesurupan kan? Ini perlu disiasat si Linda nih. Linda semua nih akan tahu semuanya itu. Siapa Maggie, siapa Indomie, Linda juga tahu. Oke? Oke. Tiba-tiba enak, nggak tahu kalau ada yang masuk. Tiba-tiba enak. Percaya nggak kalau saya kesurupan? Saya tuh dulu inget dulu tuh ada tetangga saya, anaknya tiba-tiba muntah-muntah, buang-buang air gitu. Selepas maghrib lah ya, 6:30 atau hampir jam 7-an itu, dia muntah-muntah terus gitu, muntah-muntah buang air gitu. Jadi orang tuanya bingung. Terus akhirnya si bapaknya anak ini tuh memutuskan untuk memanggil orang pinter. Karena kebiasaan orang desa ya, memanggil orang pinter yang di desa itu tuh udah terkenal lah ya, dan rumahnya di kampung sebelah. Dia bapaknya naik sepeda cepet-cepet naik itu manggil dukun itu. Pas dukunnya datang itu diterawang lah sama Pak Dukun itu, dan Pak Dukun itu bilang, oh, anak ini kemasukan jin katanya gitu. Kemasukan jin dan darahnya dihisap sama jin gitu. Nah, terus tadi diobatin sama dukun itu, dikasih air di apa-apa gitu ya. Sampai akhirnya si dukun itu pulang, anak ini masih tetap muntah-muntah terus. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit diperiksa sama dokter ini dokternya bilang, "Bu, anak ini keracunan" gitu. Habis makan apa gitu. Nah, terus ibunya tuh inget, oh iya tadi tuh kira-kira jam 4:30 tuh kan anak saya tuh banyak kutu terus tak pakein obat dusban, tau nggak? Obat dusban itu obat yang untuk nyemprot padi tuh ya, itu kan racun ya, dikeramasin, dioles-olesin di kepala gini, otomatis keracunan gitu ya. Terus diobatin lah sama dokter itu, dikasih apa-apa,
sembuh, maksudnya berhenti, buang airnya berhenti, muntahnya berhenti. Sampai sekarang anaknya sudah berumah tangga, udah punya anak 2 kayaknya. Jadi saya tuh kalau sama orang-orang kesurupan tuh nggak yakin banget gitu loh orang kesurupan. Sorry ya. Aduh, eta teh bener Celinda. Celinda kumaha kabarna? Sok-sok atuh Celinda lain kikituan wae. Gerak klarifikasi ka Polda Jabar. Lain kasurupan wae. Da rek jadi saksi mah kudu sadar lahir batin. Da mau percaya kan atuh bukti dibuktikan dengan kesurupan. Coba nama dengan sadar, kenal tidak dengan pelaku. Sepanjang bersama dengan Vina, sejauh mana mengenal teman-temannya? Ya, dah di ditunya almarhum Vina oke, dah maknya main TikTok apa di jejak backpacker, apa di mail-mail segala rupa. Emangnya di dituna main TikTok, main Facebook, gitu main Twitter, kayak semikir keras gitu. Sumpah guys, aku tuh mau ketawa lihat video kerasukannya Linda yang barusan ini. Dia bilang gini, itu si Memel, itu bukan nama aslinya. Tapi kemudian ditanya, terus siapa namanya? Dia nggak tahu. Gimana dong? Dia bilang itu bukan Memel nama aslinya. Tapi giliran ditanya nama aslinya siapa, dia nggak tahu. Sumpah ngakak tuh guys, ngakak. Vina Cirebon, pernah cerita tentang apa? Gini, pertama aku itu agak sedikit rancu dengan yang namanya kesurupan. Kesurupan dan itu suaranya sampai dia itu menjelaskan sedetil itu tentang kronologi kejadian terjadinya penyiksaan ya, sampai dengan pembunuhan. Karena aku merasakan sendiri Mas, pernah kemasukan ya. Ciri-ciri orang kemasukan itu ya, kita tuh kayak orang yang kena angin duduk tau Mas. Gak enak kan, badan kita gak enak, pucet, panas, dingin, mual, dan juga itu udah bener-bener paling yang gak enak, gak enak-enaknya. Dan ketika itu kita hilang kesadaran kayak orang pingsan, barulah kita itu, yaitu kita gak sadar apa yang kita omongin kan. Dan itu pun, kalaupun misalnya sadar pun pasti ya kita bisa merasakan, kita hanya bisa merasakan bahwa yang merasukin kita tuh akan ngomong begini-begini, kita tahu. Gitu. Jadi ketika, dan itu jedanya tuh gak bakal lama. Paling lama berapa menit sih? Kecuali kalau kita misalnya diganggu, keluar kamu dikit, wah itu makin lama. Itu kalau orang kesurupan, kalau dianya semakin berani nih, suruh ngusir kita untuk keluar, itu makin lama dan tubuh kita makin ini, tapi tidak akan pernah menjawab apapun yang ditanyakan. Paling ketawa, paling misalnya menggerung seperti itu. Nah kalau orang kesurupan sampai menjelaskan seperti itu kayaknya menurut aku ya itu hanya rekayasa. Kamu menganggapnya rekayasa? Aku menganggap rekayasa. Gitu. Dan juga karena aku pernah ngerasain di situ, dan setiap kali kalau misalnya kayak aku penelusuran ada arwah, itu pun nggak akan selama itu, paling 3 menit atau 2 menit lah. Itu udah paling lama dan nggak bisa menjelaskan sedetail menceritakan begini-begini, enggak. Gitu. Karena aku sudah biasa dengan penelusuran dan artinya komunikasi dengan ya makhluk astral seperti itu. Jadi aku tuh tahu betul orang kesurupan dan tidak. Dari suara pun kalau aku dengar dari yang beredar ya, itu pun udah editan. Berarti kita dengarkan itu, Velin menganggap ini adalah sebuah rekayasa. Dan hal seperti itu sebenarnya mustahil terjadi saat orang itu kesurupan. Betul. Kalau memang ini rekayasa, menurutmu motifnya apa? Ada rasa takut. Sosok wanita yang kesurupan ini ada rasa takut, tekanan, ya. Gini, ketika kita melakukan kesalahan kecil aja, misalnya kita ngambil uang, Mas Denny misalnya aku ngambil, itu sampai rumah tuh akan kepikiran, Mas. Bahkan akan dihantu tiba-tiba kita lagi di kamar, loh mukanya Mas Dedi kok ada di ini, itu Mas. Ya, mau kita bersandiwara misalnya seperfect apapun, ketemu Mas Denny pasti aku takut. Nah, begitu juga apalagi ketika orang ini melihat langsung kejadian itu, apalagi dia yang menurut aku ya, ini benar, apalagi dia menggiring orang itu ke sana, ya, dan juga untuk ya
mungkin motifnya awalnya adalah memberikan pelajaran, hanya sebatas itu. Tapi kebablasan. Makanya dia ada rasa ketakutan yang luar biasa sehingga dia menceritakan seperti itu. Tapi memang si wanita yang kesurupan ini itu diyakini banyak orang itu yang menggiring membawa ke sana. Iya. Oh. Dan aku sih kalau aku ya secara energi ya, karena ketika kasus itu beredar kan dari suara aja nih ya, wah itu ada kebohongan. Kita kan bisa kalau dibilangnya kayak apa lie detector ya, itu kalau aku bisa merasakan dari getaran. Ada apa ya? Jadi ini bohong. Gitu, aku bisa merasakan itu orang bohong. Oke.